Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan tentang kabairil qulub, tentang dosa-dosa besar terkait dengan hati. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada bab berikutnya, bab al-farah, yaitu dosa besar al-farah. Al-farah maksudnya senang atau gembira. Tentu ada senang dan gembira yang disyariatkan dan ada senang dan gembira yang diharamkan. Nanti akan kita sebutkan di sini. Syekh Abdul Wahhab membawakan beberapa ayat, yaitu 3 ayat mulai dari surat Al-Insyiqaq, innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguhnya dia dahulu di keluarganya dalam kondisi masrur, itu senang-senang. Surur sama dengan farah, ya. Senang bagaimana yang dilarang, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Perhatikan di televisi, ya, di TV, ya. Kondisi-kondisi hati secara tabiat banyak, ya. Ada sedih, ada gelisah, ada bahagia, ada harap, ada khawatir, ada marah, ada takut dan lain-lain, ya. Banyak sekali kondisi-kondisi hati. Dan lain-lain, ya. Nah, di antara kondisi hati adalah gembira atau senang. Gembira atau senang. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan surur atau al-farah. Al-farah. Ya. Dan al-farah atau gembira ini ada 2 model disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-farah al-mahmud, senang atau gembira yang terpuji, dan yang kedua adalah al-farah al-mazmum, yaitu senang yang tercela, gembira yang tercela. Tentunya yang dosa adalah yang ini yang merupakan dosa yang akan kita bahas. Namun agar pemahaman kita tentang gembira yang dosa lebih sempurna, maka kita bahas terlebih dahulu tentang senang atau gembira yang dibolehkan atau disyariatkan. Adapun gembira yang terpuji, artinya siapa yang gembira dengan kegembiraan ini dia dapat pahala, dan ini merupakan gembira yang merupakan ibadah. Di antaranya yang pertama adalah senang karena bisa beriman dengan Al-Quran. Senang karena bisa beriman dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang pada kalian mau'izah, yaitu wejangan yang bisa membuat hati kalian menjadi lembut. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran adalah mau'izah dari Rabb kalian. Wa shifaa'u lima fis sudur, ya, dan merupakan syifa, yaitu obat bagi hati. Obat bagi hati. Kemudian yang fungsi ketiga, wahudan, yaitu petunjuk, dan fungsi keempat wa rahmatun lil mu'minin, rahmat bagi kaum mukminin. Di sini Allah sebutkan 4 fungsi Al-Qur'an. Mau'izah yang bisa melembutkan hati, kemudian syifa, obat penyakit-penyakit hati, yang ketiga hudan, petunjuk, dan yang keempat rahmat bagi kaum mukminin. Setelah Allah menyebutkan Al-Qur'an dengan 4 fungsinya, Allah mengatakan qul bi fadlillah, maka katakanlah dengan karunia Allah wa rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, maka bergembiralah, falyafrahu, dengan itu bergembiralah, wa khairum mimma yajma'un,
maka itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta dan dunia. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk menyuruh para sahabat gembira. Fabidzalika falyafrahu. Bergembira dengan apa? Fabidzalika, dengan Al-Qur'an yang turun dengan fungsi-fungsinya tersebut. Yaitu gembira dengan beriman terhadap Al-Qur'an lebih daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena kita tahu orang-orang musyrikin ketika itu memiliki harta yang banyak, maka Allah menyuruh kaum mukminin untuk bergembira dengan Al-Qur'an karena itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Tapi di sini ada beberapa faedah terkait dengan ayat ini sebagian disebutkan oleh para ahli tafsir. Yang pertama, Allah menyuruh bergembira dengan beriman dengan Al-Qur'an agar kita bersyukur, bahwasanya bisa beriman dengan Al-Qur'an itu karunia yang besar dari Allah. Allah turunkan Al-Qur'an itu rahmat yang besar dari Allah. Al-Qur'an adalah karunia. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih, dan di antara konsekuensi atau di antara bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah mengatakan 'allamal Qur'an. Allah ajarkan apa? Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah nikmat yang sangat besar, ya. Kemudian juga dalam surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am, surat-surat nikmat. Ketika Allah sebut surat An-Nahl, nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat Al-Qur'an. Ya. Ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala ma yusyriku yunazzilu minal malaa'ikati, gimana ayatnya? Ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul, gimana ayatnya? Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi. Itu Allah turunkan ayat-ayat. Melalui malaikat Allah turunkan ayat. Setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang banyak. Surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am, dan nikmat yang pertama kali disebut adalah tentang Al-Qur'an. Dan Allah mensifati Al-Qur'an dengan banyak sifat, ya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Al-Qur'an adalah tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Sehingga para ulama mengatakan siapa yang ingin meraih keterbaikan maka belajar Al-Qur'an. Semua keterbaikan ada dalam Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an itu beri petunjuk kepada jalan yang terbaik. Cuma masalahnya memang kita muqassirun, kita ini kurang dalam belajar Al-Qur'an. Padahal dalam Al-Qur'an banyak sekali petunjuk, banyak sekali pelajaran. Lihat para ahli tafsir ketika menulis tafsir Al-Qur'an, saya berjilid-jilid. At-Tabari berapa sekian jilid. Ya. Kemudian As-Suyuti sekian jilid. Banyak sekali. Hampir Al-Qurtubi sekian jilid, Ibnu Katsir sekian jilid, banyak sekali. Karena begitu banyak lautan ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Cuma kita kurang mendalami Al-Qur'an. Maka Allah menyuruh kita bergembira dengan beriman kepada Al-Qur'an agar kita bersyukur. Kemudian di antaranya kenapa kita disuruh bergembira dengan Al-Qur'an? Karena nikmat yang hakiki adalah kebahagiaan, dan orang akan bahagia dengan Al-Qur'an. Siapa yang dekat dengan Al-Qur'an dia akan bahagia. Ya, Allah mengatakan, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar kau sengsara, tetapi litas'at, agar kau bahagia. Oleh karenanya Allah mengatakan Al-Qur'an adalah syifa lima fis sudur. Penyakit hati dalam dada ini, dengki, hasad, sedih yang berlebihan, itu semua bisa hilang dengan baca Al-Qur'an, ya. Makanya di antara doa Nabi SAW, antajal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa dhahaba gumumina. Ya Allah, engkau jadikan Al-Qur'an ya rabi'a qulubina, yaitu sebagai penyejuk hati kami, wa nura sudurina, dan sebagai cahaya bagi kami, wa jila'a ahzanina, untuk menghilangkan kesedihan kami, wa dhahaba gumumina, untuk menghilangkan kesedihan kegelisahan kami. Siapa yang sering baca Al-Qur'an, maka itu semua akan hilang. Semua akan apa? Akan hilang. Cuma kita jauh dari Al-Qur'an. Nah, siapa yang dekat dengan Al-Qur'an dia semakin bahagia. Semakin berkutat dengan Al-Qur'an dia semakin bahagia. Kalau gitu ya kita harus bahagia dengan Al-Qur'an. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka bergembiralah dengan
Al-Quran. Engkau bisa beriman dengan Al-Quran itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Semua ilmu, semua kebahagiaan dalam Al-Quran. Siapa yang belajar Al-Quran dia bahagia dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kemudian juga ini isyarat agar kau tidak bersedih, wahai kaum mukminin, kalian tidak bersedih dengan sedikitnya harta yang kalian miliki. Karena biasanya memang orang-orang non-muslim diberi harta lebih banyak daripada kaum mukminin, ya. Makanya ketika Nabi SAW tidur kemudian bertelekan tikar sehingga membekas di lambung beliau, sampai Umar berkata, "Ya Rasulullah, lihatlah Romawi, Persia, mereka diberi dunia." Sampai Rasulullah tegur Umar, "Afi syakkin anta ya ibnal Khattab?" Kau ragu ya Umar dengan agama ini? Haula'i qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang memang disegerakan dunia bagi mereka. Maka non-muslim biasanya diberikan harta yang lebih apa? Lebih banyak, meskipun tidak selalu, tapi biasanya mereka yang sering diberikan apa? Dunia. Maka ketika seorang mukmin kemudian dunianya sedikit tidak banyak, maka dia jangan terlalu sedih. Hendaknya dia bergembira, dia sudah beriman dengan apa? Al-Quran. Karena Al-Quran khairun mimma yajma'un. Kata Allah, Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka berletih-letih, bekerja keras mereka kumpulkan dunia, Al-Quran lebih baik. Karena itu yang mendatangkan kebahagiaan. Bukankah mereka mengumpulkan dunia untuk bahagia? Di depanmu ada kitab kebahagiaan, yaitu Al-Quran. Tinggal kau mau bahagia atau tidak. Dan ini gembira ini adalah gembira yang berpahala, karena ketika seorang bergembira dengan beriman kepada Al-Quran, berarti dia ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena gembira itu lebih dari sekedar ridha. Bersyukur, ridha, gembira. Maka siapa yang bisa bergembira? Alhamdulillah saya sudah belajar Al-Quran, alhamdulillah saya belajar ayat-ayat Allah. Maka itu gembira yang diperbolehkan. Ini contoh salah satu gembira yang diperbolehkan, bahkan gembira yang disyariatkan, yaitu gembira, bahagia, bisa beriman dengan Al-Quran. Betapa banyak miliaran manusia tidak beriman dengan Al-Quran, sementara Allah pilih kita bisa beriman dengan Al-Quran, maka berbahagialah. Kemudian di antaranya kegembiraan yang Allah sebutkan ketika kebatilan dikalahkan dengan kebenaran, ya. Ketika Allah sebutkan tentang pertempuran antara Romawi dan Persia, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di qalb sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablin ba'du. Kemudian Allah mengatakan, wa yauma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah. Kata Allah, kaum Romawi dikalahkan oleh Persia. Mana yang lebih buruk, Persia atau Romawi? Persia. Persia menyembah matahari, menyembah api. Romawi mereka Nasara, meskipun mereka juga kafir, tapi mereka lebih dekat dengan apa? Islam. Sebagai buktinya orang yang paling banyak masuk Islam orang Nasara. Yang lebih banyak masuk Islam orang Nasara. Karena ada kedekatan, kedekatan. Dan ada kesamaan, misalnya sahabat-sahabat Nabi diintimidasi, sahabat-sahabat Nabi Isa juga diintimidasi. Intinya Allah mengatakan Romawi terkalahkan. Tetapi wahum min ba'di ghalabim sayaglibun. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun mereka akan kembali mengalahkan apa? Persia. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran. Karena ketika itu Romawi dikalahkan dengan kekalahan yang luar biasa. Yang orang ketika melihat kekalahan Romawi, mereka akan mengatakan Romawi tidak akan bisa bangkit lagi kecuali sekian puluh tahun. Namun Allah bilang tidak. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun Romawi akan mengalahkan lagi Persia. Kata Allah, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ketika itu orang beriman akan gembira. Kenapa? Karena Romawi meskipun mereka kafir tapi lebih dekat kepada kaum muslimin daripada apa? Persia. Binasrillah. Ini contoh, boleh kita bahagia dengan kemenangan yang lebih dekat kepada kebenaran daripada ketika mengalahkan kebatilan. Ini contoh kegembiraan karena hak yang muncul, hak yang benar. Ini disyariatkan. Contohnya lagi, senang karena bisa beribadah. Senang karena bisa beribadah, seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Sungguhnya bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua kegembiraan, yang dia bergembira dengan dua kegembiraan tersebut. Yang pertama, yafrahu inda fitrihi. Dia gembira ketika berbuka. Gembira
Tahu-tahu bisa makan gorengan. Gembira atau tidak? Gembira. Tadi sehari penuh tidak makan, tahu-tahu buka tahu isi, enak. Gembira ya. Gembira inda fitrihi, bisa berbuka, bisa minum. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kegembiraan yang bisa bisiyamihi karena dia bisa berpuasa dan dia tahu pahalanya besar, maka ketika dia bisa berpuasa dia berbahagia. Ini salah satu contoh kegembiraan yang disyariatkan. Bahagia bisa umrah, alhamdulillah. Bukan sombong tapi bahagia. Kalau beri kesempatan bisa umrah. Bahagia bisa haji, alhamdulillah. Bahagia bisa ikut pengajian ya. Bahagia bisa menghafal sebagian surat dalam Al-Qur'an. Bahagia Allah bangunkan salat malam sehingga bisa salat malam. Bahagia hari ini saya bisa baca Al-Quran setengah juz, 1 juz, alhamdulillah. Makanya sebagian ulama mengatakan hari Id bahagia tidak bermaksiat. Orang banyak bermaksiat tidak berbahagia. Sampai sahabat sebagian salaf ada yang mengatakan hari Id yang sesungguhnya hari di mana kau tidak bermaksiat. Hari Id yang sesungguhnya adalah hari di mana kau tidak. Alhamdulillah hari ini saya tidak buka medsos, saya tidak lihat aurat wanita terbuka, saya tidak mendengar gibah sama sekali, ya. Saya tidak bermaksiat. Hari ini saya isi hari saya dengan zikir, baca Quran. Kau berhak bahagia dengan hari tersebut. Kenapa hari tersebut kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahagia karena beribadah. Contoh juga senang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan syariat Allah. Ada syariat Allah, dia tahu, dia pelajari, dia bisa praktekkan, dia bahagia. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perkataan kaum mukminin kalau diseru untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala rasulnya, mereka senang, mereka berkata sami'na wa ata'na. Semangat, ayo kita berhukum Al-Qur'an dan Sunnah, semangat. Semangat. Mereka gembira kalau bisa menerapkan syariat Allah. Dan mereka tahu kalau ada orang menerapkan syariat Allah, mereka bahagia. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik." Dan orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, mereka gembira dengan apa yang diturunkan kepadamu. Yaitu gembira Al-Quran turun. Ya. Makanya kalau orang turun dikatakan ayyukum zadatkum hadhihi imana. Ini ayat ada turun. Siapa yang menambah iman kalian? Maka orang yang beriman fazadathum imanan. Maka hati mereka semakin bertambah keimanan. Kenapa? Mereka bahagia. Maka seorang gembira dengan diterapkannya syariat Allah ya, atau nampak syariat Allah, dan ini kegembiraan yang dituntut. Bergembira ketika bisa memahami syariat Allah, apalagi bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana banyak orang-orang yang tidak suka syariat Allah diterapkan, benci kalau syariat Allah diterapkan, tidak suka. Kenapa? Kalau syariat Allah diterapkan kenyamanannya terganggu, kenyamanannya terusik, ekonominya terganggu. Ya, maka dia tidak suka diterapkan syariat Allah, dia tidak suka. Dia tidak suka, bahkan berusaha memerangi syariat Allah, berusaha syariat Allah tidak diterapkan. Seperti orang liberal, mereka tidak suka ada syariat Allah. Mereka mengatakan syariat Allah itu sudah expired, tidak bisa berlaku sekarang. Syariat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanyalah berlaku 1400 tahun yang lalu, tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Terus yang diterapkan zaman sekarang apa? Kita harus berijtihad untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman kita. Adapun apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya 1400 tahun yang lalu itu hanyalah aplikasi dari hukum-hukum umum dalam Al-Quran. Hukum-hukum umum dalam Al-Quran itu apa? Hukum umum dalam Al-Quran itu adalah keadilan, persamaan, kemanusiaan, kesetaraan, ini kata mereka. Nah, nilai-nilai umum ini yang disebut nilai-nilai universal ini diterapkan oleh Nabi Muhammad dengan hukum-hukum terperinci di zamannya yang relevan untuk orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu. Ini kata orang liberal, bukan kata saya, jangan kena syubhat ya. Ini perkataan orang liberal. Kata mereka, kalau begitu zaman sekarang ini hukum-hukum buang aja.
Kita bikin hukum-hukum baru yang penting masih berada di bawah payung hukum-hukum universal, kesamaan, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kekekakan semuanya. Sehingga mereka bilang hukum-hukum itu sudah expired, kita bikin hukum baru. Maka mereka mulai bikin hukum-hukum baru. Apa produknya? Lesbian boleh, homoseksual boleh, wanita tidak apa-apa, tidak pakai apa? Jilbab. Sekarang enggak perlu pakai jilbab. Zaman dulu pakai jilbab, iya takut diganggu orang. Sekarang siapa yang mau ganggu? Lebih banyak pemerkosaan zaman sekarang. Terus apa lagi? Pokoknya semua boleh. Nikah beda agama boleh, ya. Produk-produk mereka nih. Apalagi doa bersama, wahai Tuhan untuk semua agama, doa bersama mereka. Terus apa lagi? Tidak hanya laki-laki yang boleh mencerai wanita, wanita juga boleh mencerai apa? Laki-laki. Subhanallah. Kalau perempuan boleh cerai laki-laki, repot. Suaminya bisa dicerai sehari 3 kali. Ngamuk sedikit, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Kemudian bukan cuma perempuan saja kalau dicerai yang ada masa iddah. Laki-laki juga kalau dicerai oleh istrinya harus masa iddahnya. Dan mereka tulis, bahkan mereka tulis masa iddahnya 120 hari. Ya akhi kebanyakan, ya ukhti 120 hari kebanyakan. Jadi kalau laki dicerai, dia enggak boleh nikah lagi kecuali setelah 120 hari. Dia suruh puasa setengah tahun. Ini dari mana seperti ini? Inilah produk yang kata mereka hasil ijtihad mereka. Sehingga mereka ingin benci dengan syariat Allah, sudah enggak berlaku lagi. Ini orang liberal. Ya, kita tidak, kita tahu syariat yang Allah turunkan berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya tidak akan berubah. Oleh karenanya kalau diterapkan syariat kita senang, kita bahagia. Ini kebahagiaan yang baik. Terkadang syariat Islam tidak bisa diterapkan sempurna. Ada yang berusaha menerapkan sebagian syariat Islam, kita gembira juga, enggak ada masalah. Belum tentu bisa sempurna. Sebagaimana Romawi ketika mengalahkan Persia, para sahabat gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Gembira, sama-sama kafir. Tetapi Romawi lebih baik daripada Persia. Jadi kalau ada peraturan yang lebih dekat kepada Islam, kita lebih suka. Kita lebih bahagia, lebih senang. Apalagi kalau bisa sesuai persis dengan syariat Islam, itu yang terbaik. Syariat Tuhan. Masa mau dibandingkan dengan syariat manusia? Ini yang bikin syariat Allah, pencipta alam semesta, yang mengetahui segala sesuatu, yang tahu masa depan. Kemudian ada orang manusia goblok, bahlul, mau menyaingi syariat apa? Tuhan. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apa kalian mencari hukum jahiliyah, hukum orang-orang bahlul? Yang sekarang dibikin besok dirubah, menguntungkan sebagian kaum, merugikan sebagian kaum dan seterusnya. Jadi di antara bentuk kebahagiaan, kesenangan yang disyariatkan adalah senang dengan adanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya disebut juga oleh para ulama seperti senang karena harta yang halal. Dapat harta halal bahagia, ini di antara bentuk bahagia. Alhamdulillah bisa dapat harta halal. Di zaman sekarang ini mencari harta halal tidak mudah. Sampai orang-orang mengatakan al-halal mahalla fil yad. Namanya halal itu yang nempel di tangan itu halal. Berarti halal. Apapun caranya sampai ke tangan saya itu namanya apa? Halal. Kalau belum saya pegang berarti belum halal. Kalau belum sampai ke ATM saya berarti belum apa? Halal. Halal itu kalau ada yang kirim ke ATM apapun caranya pokoknya sampai masuk rekening saya berarti apa? Halal. Orang sekarang mereka sampai bikin perkataan jangankan yang halal, yang haram aja susah sekarang. Jadi untuk melegalkan sesuatu yang haram, mau bicara halal, yang haram aja setengah mati. Ya, jadi untuk memudahkan, bermudah-mudahan untuk mencari harta dari harta yang haram. Nah kalau antum bisa mencari harta yang halal, antum bergembira alhamdulillah, meskipun sedikit halal. Akhi, ujian banyak sekali di depan kita. Godaan banyak sekali, kita pingin ngambil yang haram. Depan mata tinggal ngambil, untung sekian-sekian miliar, tinggal ngambil. Enggaklah. Saya senang yang halal, bahagia. Allah selamatkan kita bisa pakai harta yang apa? Halal. Bahagia. Apalagi Allah berikan harta dari yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia harta dari harta yang tidak dia sangka-sangka, bahagia. Mudah-mudahan ini adalah
dampak dari ketakwaan karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka orang berbahagia ketika mendapatkan harta yang halal. Sebagian orang Masya Allah bangga-bangga punya ini, punya kemewahan, tapi harta yang haram. Korupsi lah, inilah, sogok menyogok lah, riba lah. Bangga dengan keharaman. Kita dapat sedikit tapi halal, berkah. Bahagia, bisa punya harta yang halal. Dan itu tidak mudah di zaman sekarang. Tidak mudah. Yang terakhir, yang menakjubkan, senang karena diuji. Senang karena diuji. Ini berat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dalam hadis yang masyhur, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika dia menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, kemudian ternyata panasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimutnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, innaka tu'ak wa'kan syadida. Sungguhnya engkau diberi panas demam yang tinggi ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu, demikianlah para nabi, kami diberi demam. Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku itu kalau dikali demam 2 kali lipat daripada demamnya kalian. Hal ini karena kami diberi pahala berlipat ganda. Jadi kalau kita misalnya panas 40 derajat, mungkin Nabi 80 derajat. 2 kali apa? Lipat. Tembus panas sekali. Karena pahala berlipat ganda. Kemudian Nabi ditanya, man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah? Siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah mengatakan yang paling berat adalah para nabi. Kemudian thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Kemudian Nabi di akhir hadis mengatakan, in kana ahaduhum la yubtala bil faqr. Sungguh di antara orang-orang saleh tersebut ada yang diuji dengan kefakiran. Hatta ma yajidu ahadum illa al-aba'ah yuhwiha atau yuhawwiha. Sampai dia tidak punya apa-apa kecuali sekedar pakaian yang dia lipatkan ke badannya, satu kain yang dia lipatkan ke badannya untuk menutup auratnya. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bir rakha. Sungguh salah seorang dari mereka orang-orang saleh ada yang berbahagia ketika dikasih bencana sebagaimana salah seorang dari kalian bahagia, gembira ketika diberi kesenangan. Ini berat ya. Berat. Dikasih kemiskinan dia senang. Dikasih kesusahan dia apa? Senang. Karena ini orang sudah mencapai ma'rifat, dia tahu bahwasanya ujian yang Allah berikan kepadanya adalah kenikmatan yang datang dalam bentuk yang dia tidak sukai, tapi itu adalah kenikmatan. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang sehat wal afiat, yang hidupnya kaya raya, maka mereka ya ketika melihat ahlul bala diberikan pahala, orang-orang di dunia mendapatkan kesulitan, sakit, menderita, miskin, dikasih pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang kaya ketika itu yawaddu ahaduhum atau yawaddu ahlul bala law kanat juluduhum fid dunya qurridat bil maqarid. Mereka berharap seandainya kita di dunia dulu kulit kita dipotong-potong. Dipotong-potong dengan gunting. Karena mereka tahu bahwasanya ujian itu pahalanya sangat besar. Dengan syarat bersabar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar itu diberi ganjaran tanpa batas. Sehingga Rasulullah kabarkan ada orang-orang soleh yang ketika mereka diuji dengan kemiskinan, mereka gembira. Karena mereka tahu di balik ini pahalanya sangat besar. Dari sini ikhwan kita sadar bagaimana level keimanan kita. Siapa di antara kita kalau diuji dengan kemiskinan kemudian gembira? Ada atau tidak? Mungkin ada tapi mungkin. Kalau kamu gembira, istrimu belum tentu apa? Gembira. Tapi ada orang soleh seperti itu. Ya kita tahu level iman kita masih kurang. Kita cuma teori. Semua tahu kalau dikasih ujian pahalanya apa? Besar. Semua tahu kalau dikasih ujian pasti di balik itu ada hikmah. Tapi ketika kita terkena ujian, kita goyang.
kita goyang. Tapi Rasulullah kabarkan ada orang soleh yang gembira ketika dikasih ujian, kesulitan, penderitaan, kemiskinan, dia gembira sebagaimana salah seorang dari kalian gembira kalau dapat duit. Ini kegembiraan yang berat. Tapi ini di antara kegembiraan-kegembiraan, intinya gembira tentang hal-hal kebaikan, maka itu disyariatkan. Bahkan gembira tersebut dapat pahala. Karena ketika seorang dapat ujian, kemudian dia bersyukur. Ini jadi kan kalau orang dikasih ujian, tingkatan pertama adalah dosa, yaitu jaza. Ya, jaza yaitu marah-marah. Ya. Ya. Idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau diberi kesulitan dia jaza, dia marah-marah. Marah-marah tersebut dengan hati protes, ya Allah kenapa, atau ungkapan ya Allah kenapa kau ginikan aku ya Allah, atau dengan sikap banting piring, banting pintu, banting istri, banting ini mukul-mukul pipi, robek-robek baju. Ini jaza, ini dosa. Ketika dikasih musibah bukan tambah pahala, semakin apa? Terpuruk, semakin bertambah dosa. Ini haram hukumnya. Tingkatan kedua wajib sabar. Sabar itu apa? Pingin marah tapi tahan. Pingin teriak tapi tahan. Ya Allah kuatkan aku. Ini ujian darimu. Pingin banting piring enggak jadi. Tahan. Itu namanya sabar. As-sabru. Yaitu dari maknanya al-habsu, menahan. Menahan hati ingin merontak dia tahan. Lisan ingin berteriak dia tahan. Tangan ingin menghantam dia tahan. Ini pahalanya besar. Ini pahalanya besar. Ini pahalanya besar. Di atas lebih daripada itu, dia ridha. Dia ridha. Dia ridha dengan apa yang Allah tetapkan kepada dia. Dia ridha dengan apa yang dia alami. Saya ridha. Apa yang saya alami ini yang terbaik. Ini ridha. Tingkatan ketiga. Yang keempat lebih daripada ridha, bersyukur. Dapat musibah bersyukur. Apa bedanya ridha dengan bersyukur? Kalau bersyukur ingin musibah tersebut langgeng. Jadi bersyukur. Bersyukur kan pingin terus-terusan. Ini bukan bersyukur lagi, gembira. Allah, ini luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah tingkatan kedua sudah pahalanya besar. Kita paling mudah-mudahan bisa dapat tingkat kedua. Yang penting sabar. Yang penting apa? Sabar. Kalau bisa ridha, bisa bersyukur, itu butuh perjalanan ujian yang berulang-ulang, yang bertubi-tubi, perlu penghayatan, pengalaman hidup, sampai seorang dari tingkatan bersabar naik menjadi ridha, sampai orang dari ridha naik menjadi bersyukur. Tapi tidak mudah. Tapi maksud saya ini diantara kegembiraan yang disyariatkan. Ini ya poin-poin kegembiraan 6 yang saya singgung, dan masih banyak gembira. Kita lihat orang dapat hidayah, kita gembira. Makanya Ka'ab bin Malik ketika diterima tobatnya, para sahabat gembira. Kenapa? Dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, gembira. Abu Hurairah ketika ibunya masuk Islam, dia gembira. Kata Abu, saya gembira. Ya. Melihat orang tobat, orang sadar, kita gembira. Ini namanya gembira yang disyariatkan. Taib. Yang kita bahas sekarang gembira yang dosa. Apa gembira yang dosa? Itu gembira yang diharamkan. Yang model kedua, al-farah al-mazmumah atau al-farah al-mazmum. Al-farah al-mazmum yaitu senang yang tercela. Ada beberapa bentuk di sini, saya sebutkan ada 4. Yang pertama adalah gembira karena dunia yang berlebihan. Kata Allah, farihu bil hayatid dunya. Allah mencela orang-orang kafir. Allah mengatakan wa farihu bil hayatid dunya. Mereka gembira dengan dunia. Padahal dunia itu hanyalah sebentar. Ngapain digembirakan? Ngapain digembirakan? Sebagaimana Allah sebutkan tentang Qarun ya. Ketika dia sombong maka kaumnya mengatakan idz qalahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan kau sombong. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Baik. Kalau begitu, gembira dengan dunia. Kita sering gembira dengan dunia. Sering atau tidak? Sering. Beli mobil baru gembira tidak? Gembira. Haram enggak gembira dapat mobil baru? Haramkah gembira punya motor baru? Jadi begini, gembira dengan dunia. Kalau dunia tersebut kita gembira karena mengantarkan kepada akhirat, ini jelas ibadah. Alhamdulillah saya punya motor baru, saya bisa ke masjid, saya bisa ke pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya punya mobil baru, saya bisa ziarah ke ibu saya bisa silaturahmi. Alhamdulillah.
Saya bisa safar nyaman dalam berdakwah. Ini gembira karena akhirat pada hakikatnya. Karena dia gembira diberikan sarana oleh Allah untuk mudah menjalankan apa? Ibadah. Alhamdulillah untung. Wah, dapat untung banyak nih. Bisa hajian nih, alhamdulillah. Dapat untung banyak nih, gembira. Kenapa? Bisa bayar hutang nih, alhamdulillah. Ya. Ini gembira sebenarnya bukan gembira dunia, tapi gembira untuk akhirat. Ini bukan kita bahas. Yang kita bahas murni karena senang dengan duniawi. Senang mobil baru, senang rumah baru, senang motor baru, beli ini baru, senang HP baru. Dunia murni. Boleh atau tidak? Tabiat manusia dengan barang bagus gembira atau tidak? Gembira. Oleh karenanya Tahir bin Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan gembira yang dilarang seperti apa? Terhadap dunia. Kata beliau dalam Tahrir wa Tanwir jilid 20 atas halaman 178, wal farah al manhiyu anhu huwal mufritu minhu. Gembira yang dilarang, gembira terhadap dunia adalah gembira yang berlebih-lebihan. Al mufritu berlebih-lebihan, parah. Ai alladhi tamahhad lita'alluq bimata'id dunya wa ladzatin nafs. Gembira yang berlebihan sehingga akhirnya jiwa ini benar-benar terikat dengan dunia tersebut. Saking cintanya gembira sama mobil itu aja yang diurus terus. Ya. Kenapa? Li'annal inkibaba ala dzalika yumitu minan nafsi al-ihtimama bil a'mali salihati wal munafasati liktisabiha. Karena kalau terlalu cinta pada dunia membuat jiwa ini mati atau jiwa ini lemah untuk berpacu untuk amal saleh. Kenapa? Hatinya sudah terikat dengan apa? Dunia. Ini yang tidak boleh seperti ini. Saking gembira dengan dunia, harta akhirnya membuat dia tidak semangat beribadah, lalai dengan beribadah. Maka ini gembira yang membuat lalai. Gembira yang buat apa? Lalai. Adapun gembira yang biasa perkara mubah. Zahirnya dari perkataan Tahir bin Asyur bahwasanya gembira biasa perkara yang mubah. Kita dapat mobil baru, dapat sepeda baru, apa baru senang biasa. Kalau barang-barang baru tersebut untuk akhirat maka berpahala. Tapi kalau sekedar barang baru kita senang, dapat duit kita senang, selama tidak berlebih-lebihan maka ini perkara yang mubah. Tapi kalau berlebihan sampai membuat kita lupa dengan akhirat, lupa untuk beramal soleh. Tadinya kita berpacu, kita enggak jadi berpacu, sibuk dengan dunia. Saking gembira dunia ini tidak boleh. Makanya Allah mencela orang kafir dengan berkata, wa farihu bil hayatid dunya. Mereka gembira kalau dapat apa? Dunia. Allah sebutkan dalam ayat yang waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Orang kafir itu ridha dengan kehidupan dunia, tentram dengan kenyamanan dunia. Orang mukmin tidak, dia tidak tentram. Dia tahu ini akan ditinggal. Yang dia sibuk adalah di akhirat. Jadi intinya kegembiraan terhadap dunia kalau membuat orientasi berubah dari orientasi akhirat menjadi orientasi dunia, membuat kita malas beribadah. Harusnya kita bersaing dengan teman kita dalam pengajian, dalam belajar bahasa Arab misalnya, dalam bersedekah, semua jadi mundur. Ini berarti gembira yang haram. Gembira yang haram. Faham? Gembira seperti ini haram, berlebihan. Tadi kata Tahir bin Asyur. Demikian juga mungkin saya tambahkan sini, di antaranya gembira yang bikin sombong seperti gembiranya Qarun. Seperti Qarun yang bikin sombong atau ujub. Seperti gembiranya Qarun, ya. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Qarun Allah berikan harta yang luar biasa. Sampai kunci-kunci gudang-gudangnya yang pegang sekumpulan orang-orang kuat itu baru kuncinya. Gudangnya banyak sekali. Maka kaumnya menasehatinya, la tafrah, jangan kau terlalu gembira dengan gudang-gudang harta yang begitu banyak. Bangga, kasih keluar mungkin pekerja-pekerjanya mikul kunci. Kuncinya dipikul setengah mati. Ya. Berarti kuncinya banyak atau sedikit? Banyak. Berarti gudangnya banyak atau tidak? Banyak. Istilahnya kalau antum ATM-nya banyak sampai dipikul. Isinya 100.000 semua. ATM-nya banyak pikul. Setiap ATM isinya misalnya 1 miliar. Berarti kan duitnya banyak. Mikul ATM saja setengah mati, mikul kartu ATM. Baik. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maka ditegur oleh kaum, jangan kau terlalu gembira, ya. Itu sampai sombong, sampai angkuh, sampai melampaui batas.
Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu gembira dengan apa? Hartanya. Maka dinasihati, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Agar gembiramu itu berpahala, ya. Wahai Qarun, kau gembira punya harta banyak. Agar gembiramu berpahala, gunakanlah harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari apa? Akhirat. Wabtaghi fima atakallah. Carilah dari harta yang Allah berikan kepadamu darul akhirah, carilah akhirat. Itu harta yang Allah berikan gunakan untuk bersedekah, untuk bayar zakat, untuk wakaf, untuk jihad, untuk dakwah, keluarkan. Kau gembira, gembira berpahala. Tapi kalau sekedar gembira dengan harta yang banyak malah bikin sombong, angkuh. Kalian siapa? Enggak punya apa-apa. Saya punya ini, saya punya ini. Ini kegembiraan yang mengatakan kepada sifat batar, sombong, asyir, angkuh. Maka ini dosa besar. Dosa besar sebagaimana yang dialami oleh Qarun. Mereka nasihati, wala tansa nasibaka minad dunya. Enggak apa-apa gunakan duniamu, jangan kau lupakan, tapi gunakan duniamu, orientasi utama adalah untuk akhiratmu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kau melakukan kerusakan di muka bumi. Jangan bermaksiat, semuanya Allah tidak suka dengan pelaku maksiat. Akhirnya dia sombong, dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu, karena saya jago, sehingga saya punya pengalaman, saya bisa cari harta yang kaliannya. Ya, kalian enggak bisa, kalian enggak ngerti, saya ngerti. Dia sombong. Maka akhirnya Allah benamkan dia, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dia dan rumahnya, kekayaannya semuanya masuk dalam bumi, tenggelam. Maka ada istilah harta karun. Itu istilah harta karun cuma di Indonesia. Di Mesir enggak ada istilah apa harta karun. Padahal karun ditenggelamnya di mana? Di Mesir. Ini adalah kesombongan yang diharamkan yang menimbulkan keangkuhan. Apa gembira yang menimbulkan keangkuhan hukumnya haram. Di antara gembira dilakukan orang munafik, gembira karena tidak beramal saleh. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 81, "Farihal mukhallafuna bima qadim khilafa Rasulillah." Orang-orang munafik mereka gembira tidak ikut perang. Rasulullah perang mereka tidak ikut, mereka gembira. Alhamdulillah kita enggak ikut apa? Perang. Jadi gembira tidak melakukan amal saleh. Ya. Ini ciri orang munafik. Kemudian juga gembira jika kaum muslimin terkena musibah. Ini juga ciri orang munafik. Kata Allah, "In tusibka hasanatun tasuhum." Kalau kebaikan menimpamu wahai Muhammad, mereka jadi enggak senang. Wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawal wa hum farihun. Kalau kau ditimpa dengan musibah, wa hum farihun, mereka gembira, senang. Orang Islam dapat apa? Musibah, rasain lu. Nah, ini orang munafik, ini gembira yang haram. Kemudian juga ciri orang munafik yang keempat, gembira dengan amal yang tidak dilakukan. Dalam surat Ali Imran Allah berkata, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ya. Fala tahsabannahum bimafazati minal adzab walahum adzabun alim. Jangan kau sangka mereka selamat dari azab. Siapa? Orang-orang yafrahuna bima atau mereka gembira dengan apa yang mereka lakukan, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sudah kita singgung, orang beriman kalau dia melakukan amal soleh, dia tidak ingin dipuji dengan amal soleh tersebut. Apalagi dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Orang munafik suka riya, dipuji dengan apa yang dilakukan, dan juga dia suka dipuji, gembira kalau dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Harusnya orang beriman kalau dipuji tidak dilakukan, dia malu. Misalnya, Masya Allah, ente sedekahnya luar biasa. Padahal bukan dia yang sedekah. Harusnya dia malu. Enggak, bukan. Itu saya cuma bawain uangnya kawan, bukan uang saya itu, bukan. Harusnya begitu kalau orang beriman. Kalau orang munafik, oh iya, Masya Allah, iya. Padahal bukan uang dia, uangnya orang. Ya, jadi gembira dengan apa yang tidak dia lakukan, ciri orang munafik. Ini contoh gembira-gembira yang diharamkan. Tapi kita kembali kepada kitab Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Beliau menyampaikan ayat wa qaulullahi taala innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguhnya dia dulu yang diberikan catatan amal dengan tangan kiri, kemudian dia meronta-ronta, dia bilang dia celaka. Bagaimana sifat orang ini yang akhirnya masuk neraka?
Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu ketika di keluarganya senang-senang, senang-senang yang haram. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ini contoh kesenangan yang membuat lupa tentang akhirat. Jadi senang begini yang diharamkan, yang merupakan dosa besar. Senang yang membuat orang lupa terhadap akhirat. Maka hati-hati, jangan terlalu senang sana, senang sini, lupa. Orientasi bisa berubah. Tadinya orientasinya akhirat, bisa orientasi dunia. Sebaliknya, orang beriman penghuni surga, dalam surat At-Tur kata Allah, Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya. Ketika wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, ketika penghuni surga saling bertemu, mereka saling berhadapan-hadapan, mereka saling bertanya, gimana dulu di dunia? Maka mereka menjawab, Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga kami dalam kondisi takut dengan hari akhirat. Takut dengan hari akhirat. Tidak senang-senang yang membuat kami lupa dengan akhirat. Ini dalil bahwasanya takut kepada hari akhirat, takut kepada Allah adalah ibadah, bahkan sebab masuk surga. Meskipun dia mungkin dalam kesenangan, dalam kemewahan, bahkan sedang berkumpul dengan anak istrinya, tetap takut kepada akhirat. Adapun orang kafir tadi senang-senang, senang-senang aja, senang-senang yang membuat dia lupa dengan akhirat. Maka semua kesenangan yang membuat orang lupa dengan akhirat adalah dosa. Semua kesenangan yang bikin sombong dan angkuh, dosa besar. Seperti Qarun. Kemudian ayat yang terakhir dalam surat Al-An'am ayat 44. Kita bacakan ayatnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan apa yang peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaab kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka istidraj. Segala pintu kebaikan kami bukakan. Hatta idza farihu bima utu. Tatkala mereka senang dengan dunia yang mereka dapatkan, akhadnahum baktah, tiba-tiba kami sisa mereka dengan sekonyong-konyong, tiba-tiba fa idzahum mublisun, kemudian tiba-tiba mereka terdiam berputus asa. Ayat ini kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 43, 42, 43 ya. Kata Allah, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadham bil ba'si wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelumnya, sebelum kalian, sebelum Rasulullah. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan, kemelaratan, kesusahan supaya mereka berdoa kepada Allah dan merendahkan diri. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa mereka tidak merendahkan diri berdoa kepada Allah ketika ditimpa dengan musibah? Harusnya kalau Allah kasih teguran, mereka kembali kepada Allah. Maksud Allah demikian. Kami turunkan bencana, kami berikan penderitaan, kami berikan kelaparan, harusnya mereka segera kembali kepada Allah. Tetapi ternyata mereka tidak kembali. Kenapa? Walakin qasat qulubuhum. Hati mereka sudah keras. Wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun. Dan setan telah menghiasi apa yang telah mereka lakukan. Allah kasih musibah, mereka tidak kembali kepada Allah. Kemudian musibah diangkat, kata mereka cuma kejadian alam. Hati mereka sudah keras. Maka Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bi," tatkala mereka sudah lupa dengan peringatan kami. Mereka lupa bahwasanya setiap musibah adalah teguran. Mereka anggap ini kejadian alam semata dan mereka tidak kembali kepada Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami semakin membuka istidraj kepada mereka. Kami buka segala pintu-pintu kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu. Tatkala mereka sedang gembira, sedang senang dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, akhadnahum baktah, tiba-tiba kami siksa mereka, fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka terdiam, mereka berputus asa. Ini tentang orang-orang yang istidraj dan gembira dengan nikmat-nikmat yang merupakan istidraj. Saya sering bilang, apa itu istidraj? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah, tapi semakin menjauhkan dia dari Allah. Itu namanya istidraj. Maka seorang waspada, kalau dia dapat nikmat membuat dia semakin dekat dengan Allah, itu baik. Tapi kalau tidak, itu nikmat tidak berkah. Tidak berkah. Antum punya motor baru, semakin dekat dengan Allah enggak? Semakin dekat itu motor berkah. Antum punya HP baru, dekat dengan Allah enggak? Insya Allah berkah. Kalau enggak, semakin jauh, semakin nonton film Korea, itu ya, tidak berkah. Itu musibah. Ya. Jadi inilah bentuk gembira yang diharamkan dalam syariat, ya, gembira-gembira yang menimbulkan kemaksiatan. Yang pertama tadi
adalah gembira yang membuat lupa dengan apa? Akhirat. Saking gembiranya tenggelam dengan dunia. Ini sifat-sifat orang kafir dan ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Terlalu gembira dengan dunia, punya harta banyak, ini bicaranya dunia melulu, lupa untuk bersaing dalam akhirat, lupa untuk beramal soleh, saking sibuk dengan dunia. Akhirnya sibuk beli mobil lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, lebih mahal lagi. Itu pikirannya ke situ terus. Ya, terus beli tas lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, lebih mahal lagi. Habis itu beli pamer, beli lagi pamer lagi, beli pamer lagi, bikin konten lagi, bikin konten lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai dunia akhirat dia lupa. Akhirat dia lupa. Akhirat dia lupa. Ini haram, dosa. Membuat orientasi orang berubah. Gembira dan dunia membuat orientasi orang berubah dari orientasi akhirat menjadi orientasi dunia. Gembira yang bikin sombong seperti gembiranya apa? Qarun. Dapat harta jadi sombong, jadi angkuh, merasa lebih tinggi daripada orang lain karena memiliki hal tersebut. Kalau antum naik mobil merasa antum lebih tinggi daripada orang lain, lebih hebat, itu gembira yang tidak benar. Itu gembira yang bikin apa? Sombong. Mending mobilnya antum sedekahkan buat pondok. Daripada antum sombong. Tapi kalau antum alhamdulillah nikmat dengan mobil ini saya bisa mudah untuk ibadah, bisa mudah untuk masjid misalnya. Ya, hati-hati. Tadi gembira juga dengan amal yang tidak dikerjakan. Gembiranya orang-orang apa? Munafik. Ingin dipuji dengan apa yang dilakukan. Gembiranya orang munafik. Demikian juga gembira karena tidak melakukan amal saleh. Gembira kalau ada musibah menimpa kaum muslimin. Ini gembira yang diharamkan dalam syariat dan merupakan dosa besar, bahkan sebagiannya merupakan kekufuran. Gembira Islam mundur, gembira syariat Islam tidak dikerjakan, alhamdulillah tidak jadi dikerjakan, gembira. Ini bisa sampai pada derajat kekufuran. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.